Kita sering mendengar nama Assassin, kelompok rahasia yang dikenal memiliki keahlian tinggi dalam seni membunuh. Aksi-aksi mereka selalu memicu ketakutan, sosok-sosok kejam yang tak mengenal ampun. Kiprahnya selalu membuat bulu kuduk berdiri. Mereka tak pernah mengenal kata menyerah sebelum targetnya meregang nyawa. Begitu populernya kelompok Assassin sebagai kelompok pembunuh yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Sepak terjangnya bahkan diilustrasikan dalam sebuah film Hollywood, Assassin's Creed, yang dirilis akhir tahun lalu. Film yang berlatar runtuhnya kekhalifahan Islam di Andalusia Spanyol ini memang terinspirasi dari kesuksesan dari game yang bertema Assassin's Creed yang sukses dan sangat diminati para gamer di dunia. Dari ilustrasi film-film Assassin yang sering berlatar sejarah dunia Islam di Timur Tengah menimbulkan banyak tanya. Apakah memang kelompok Assassin ini nyata atau cerita fiksi? Apakah jika memang kelompok Assassin yang menggetarkan banyak pihak ini nyata, apakah memang muncul dari rahim peradaban Islam yang pernah jaya selama puluhan abad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kesana, kelompok Assassin bukanlah kelompok menakutkan dalam cerita fiksi atau cerita-cerita legenda, tapi benar-benar nyata dan pernah menjadi momok di dunia Islam di Timur Tengah. Bahkan daratan Eropa pun gentar dengan sepak terjangnya. Namanya sangat melegenda. Pahlawan Perang Salib Salahuddin Al-Ayyubi sempat terpana dengan aksi-aksi kelompok Assassin. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bahkan merasakan sendiri kelihayan dan kehebatan kelompok ini. Di bawah penjagaan ketat, mereka mampu menerobos, bahkan masuk ke dalam tenda tempat peristirahatannya tanpa disadari oleh para pengawalnya. Sebagai kelompok rahasia, Assassin memang tak mudah ditelusuri jejaknya. Karena selain memiliki doktrin-doktrin rahasia, benteng pertahanannya yang begitu melegenda di Bukit Alamut pernah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Jejak dan karya-karya yang menjadi ideologi gerakan kelompok ini pun hilang. Namun beberapa catatan sejarah yang ditulis para sejarawan pada masanya sempat mengungkap sepak terjang kelompok Assassin. Di dunia Islam, kelompok ini dikenal dengan Hasyasin atau para penghisap ganja, dari kata hasyis atau ganja. Catatan perjalanan Marco Polo menuliskan, kelompok ini menghisap sejenis ganja untuk menghadirkan efek tertentu yang membuat mereka berani melakukan aksi teror. Di telinga barat lebih familiar dengan sebutan Assassin sebagai kultus mistik pembunuh yang seringkali menyerang tentara salib. Di dunia Islam, kelompok ini menghadirkan teror dengan menyerang para pemimpin dinasti Saljuk dan Abbasiyah. Keberadaannya sangat diperhitungkan di dunia Islam, bahkan di kalangan tentara salib. Mereka mampu bertahan hingga 2 abad sebelum takluk di bawah kekuasaan pasukan Mongol pada 1273, tak lama setelah kejatuhan kota Baghdad, Irak. Sebagian sumber menyebutkan Assassin merupakan sebuah sekte didirikan oleh Hasan al-Sabbah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh al-Jabal, the Old Man of the Mountain, orang tua penguasa gunung. Hasan Sabbah lahir pada pertengahan abad 11 di Qum, Iran. Hasan mulai membentuk basis massa dari sebuah benteng bernama Alamut di pegunungan utara Iran. Secara bertahap, ia menyusupkan pengikutnya ke dalam benteng Alamut, lalu merebut dan menguasai benteng yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa Saljuk. Setelah menguasai Alamut satu persatu, Hasan merebut benteng-benteng strategis lain di kawasan utara Iran. Ia menjangkau benteng-benteng di pegunungan yang jauh dari pusat pemerintahan. Hasan juga membangun otoritas kuat di kalangan pengikutnya, sehingga mereka memiliki ketaatan tanpa syarat. Para pengikutnya dididik untuk siap mati melaksanakan perintah Hasan. Konon, rekrutan dilakukan dengan mengambil anak-anak dari wilayah di sekitar benteng. Mereka diasuh dari kecil dengan doktrin-doktrin kaum Assassin.
Sebagian peneliti menyebutkan ketaatan kuat para pengikut kelompok ini disebabkan mereka mengkonsumsi sejenis ganja untuk menimbulkan efek halusinasi sehingga berani melakukan aksi bunuh diri tanpa rasa takut. Saat efek halusinasi itu terjadi, anggota yang direkrut sengaja dibawa ke sebuah taman dengan disediakan berbagai keindahan, kenikmatan dan para wanita, seakan kenikmatan di surga. Tempat seperti itulah yang dijanjikan pemimpin kelompok ini jika bertugas mengemban misi kelompok asasin. Dengan demikian, para anggota kelompok yakin mereka akan langsung naik ke surga setelah mati mengemban tugasnya. Mereka dilatih melakukan penyamaran, penyusupan, dan pembunuhan tokoh-tokoh penting. Lewat aksi teror, para pengikutnya menargetkan kekuatan Kristen, tentara salib, dan kelompok Muslim Sunni. Nizam al-Mulk, seorang pejabat penting dinasti Saljuk, menjadi korban pertama dalam daftar panjang korban-korban kaum asasin. Selain pejabat penting, Nizam al-Mulk merupakan tokoh utama kebangkitan kaum Muslim Sunni. Ia dibunuh pada 1092. Seorang pemuda Daila menyusup ke rombongan, kemudian mengeluarkan belati yang ditikamkan tepat di jantung sang pejabat. Metode itu digunakan berulang kali dalam berbagai kasus pembunuhan. Kaum asasin menjalankan misi dengan cara menyamar dan menyusup ke lingkaran terdekat sasaran. Ketika tiba saatnya, mereka melakukan serangan tak terduga. Pembekalan dan doktrin yang ketat membuat asasin sebagai kelompok yang terorganisir dengan baik, terlatih, dan memiliki kemampuan membunuh dengan cepat. Mereka bisa jadi menyamar menjadi pengemis, menjadi seorang sufi, atau rakyat biasa. Meski persiapan dijalankan dengan tingkat kerahasiaan tinggi, eksekusi biasanya dilakukan di tempat terbuka, bahkan di depan kerumunan besar. Masjid biasa dipilih sebagai lokasi pembunuhan. Tujuannya tak lain untuk menciptakan teror di tengah masyarakat. Imam As-Suyuti sempat mencatat dalam kitabnya Tarik Khulafa bahwa para pemimpin Sunni dan kaum salib menjadi ketakutan dengan serangan mendadak yang tak terduga di tengah kerumunan pasar. Sampai-sampai beberapa pejabat memakai baju pengaman dari besi yang dipasang di balik baju. Aksi teror mereka sangat banyak memakan korban, tidak hanya dari kalangan pemimpin semisal Khalifah Abbasiyah Al-Mustarsyid, tapi juga ulama. Raja Yerusalem Konrad Montferrat merupakan salah satu korban asasin dari kalangan Kristen, kendati menimbulkan ketakutan parah. Sebagian kalangan justru memanfaatkan kaum asasin untuk mewujudkan tujuan mereka. Asasin pun selanjutnya dikenal pula sebagai pembunuh bayaran. Setelah kematian Nizam al-Mulk, pengaruh dinasti Saljuk mulai melemah. Kaum asasin lebih leluasa melancarkan misi. Pada saat yang sama, perang salib satu berkobar. Orang-orang Frank melakukan serangan ke Asia Kecil dan Suriah. Meski banyak tentara salib yang menjadi sasaran asasin, kelompok ini kemudian juga ditengarai menjalin kerjasama dengan pasukan salib. Sejumlah rencana penyerangan terhadap pasukan salib berhasil digagalkan oleh asasin lewat pembunuhan tokoh-tokoh kunci. Pasalnya, musuh utama mereka sama. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyerang kaum Sunni. Pemirsa Kasana, menjelang Perang Salib pertama, dunia barat dan timur masing-masing mengalami perpecahan yang hebat. Dunia barat setidaknya menjadi dua kekuatan besar, Kristen timur yang berpusat di Bizantium dan Kristen barat yang berpusat di Roma. Sementara dunia Islam juga terpecah menjadi dua kekuatan besar yang juga saling memusuhi, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, dan Kekhalifahan Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Seorang peneliti mencatat, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, sejak 1092 Masehi, terjadi rentetan pembersihan semua pemimpin politik terkemuka di dunia Islam dari Mesir hingga ke timur. Seorang menteri terkemuka dinasti Saljuk Sunni bernama Nizam al-Mulk terbunuh. Belakangan diketahui asasinlah yang melakukan itu.
3 bulan kemudian, Sultan Malik Shah, Sultan ketiga Seljuk yang telah berkuasa dengan gemilang selama 20 tahun juga meninggal dengan sebab-sebab yang mencurigakan. Kuat dugaan ia juga telah diracun asasin. Tak lama kemudian, Permaisuri dan cucu-cucunya pun meninggal dengan cara yang tak lazim. Para sejarawan Islam memandang tahun 1092 Masehi sebagai tahun kematian. Apalagi dengan peristiwa meninggalnya Khalifah Fatimiyah di Mesir, Al-Muntashir, musuh besar Seljuk yang juga terjadi pada tahun itu. 2 tahun kemudian, Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadi juga meninggal. Berbagai sekte dan negara kecil-kecil memisahkan diri dan menjadi kekuatannya masing-masing. Dunia Islam pada saat itu berubah menjadi dunia yang penuh kekacauan setelah sebelumnya menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia. Momentum ini bagi pasukan salib sungguh menguntungkan. Seorang peneliti sempat mempertanyakan fenomena ini, apakah saat itu pasukan salib telah diberitahu bahwa kondisi itu merupakan momentum yang sangat bagus untuk menyerang Yerusalem. Jika pertanyaan ini dibalik, maka muncul pertanyaan, adakah kekacauan di dunia Islam ini telah diatur? Asasin bertugas menimbulkan perpecahan di kalangan Islam dengan melakukan serangkaian pembunuhan di berbagai dinasti Islam yang kuat. Sementara di lain sisi, ada pihak yang menyusup ke Vatikan dan memprovokasi agar mengubarkan perang salib untuk merebut Yerusalem. Apalagi sejarah mencatat bahwa hanya setahun sebelum pasukan salib tiba di depan gerbang Yerusalem, kota suci itu telah jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Adakah ini merupakan persekongkolan antara Asasin dengan Ordo Yohanid? Keduanya memang diketahui cenderung kepada ilmu-ilmu ramalan, perbintangan, dan sihir. Dengan kata lain, apakah semua kejadian besar itu merupakan hasil konspirasi yang dilakukan Ordo Kabalah dengan pembagian kerja? Asasin bekerja di dunia Islam, sedangkan Yohanid dan kemudian Templar bekerja di dunia Kristen? Bukan rahasia umum lagi bila Asasin dan Templar di kemudian hari benar-benar melakukan kerjasama. Templar sering mengorder Asasin untuk membunuh musuh-musuh politiknya. Salah satu korban dari Asasin adalah Richard the Lionheart. Salahuddin Al-Ayyubi sendiri pernah menerima teror dari Asasin. Suatu pagi, Salahuddin terbangun dari tidur di dalam tendanya dan menemukan sepotong kue yang tengah diracun di atas dadanya dengan tulisan, "Anda berada dalam kekuasaan kami." Sejak itu, Salahuddin makin yakin bahwa dia tidak bisa meremehkan Asasin. Dan hal ini terbukti kemudian. Setelah membebaskan Yerusalem, Salahuddin terus melakukan pembebasan hingga ke Benteng Alamut, markas besar Asasin di Persia, sebelum akhirnya ke Mesir.